Sobat Dilema, selamat datang di podcast diskusi legislatif mahasiswa, menjaga demokrasi, mengawal aspirasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Azaura. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai mental health aktivis organisasi dan burnout di lingkungan legislatif. Bersama saya sudah hadir sosok yang tidak asing lagi, yaitu Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas kita, Aldiano Andre Junior dari jurusan Gizi 2024. Selamat datang Kak Andre. Halo. Halo Kak. Iya, Azal gimana nih? Baik sih Kak. Nah, kan sekarang kita mau ngobrol nih mendalam tentang bagaimana sebenarnya kerja Dewan Legislatif Mahasiswa dari balik layar, mulai dari strategi, dinamika, hingga perubahan yang nyata gitu diupayakannya. Nah, sebelum kita mulai nih Kakak boleh banget memperkenalkan diri Kakak, terus saat ini tuh menjabat sebagai apa dan bagaimana pengalaman Kakak di dunia organisasi legislatif. Baik, oke, salam kenal ya Azal ya. Iya. Izin memperkenalkan diri, saya Aldiano Andri Junior. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari program studi ilmu gizi, tentunya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, mungkin untuk kesibukan saya sendiri di DAUN KBMK ini menjadi pimpinan anggota dengan periode 2026. Kemudian selain itu juga saya di tahun ini mendapat amanah menjadi Duta PK Kris Wakil 1 Bank Indonesia Cabang Purwokerto. Seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau move ke pertanyaan yang pertama nih. Kakak sudah siap? Oke, pastinya sudah siap dong. Oke, menurut kakak seperti apa tekanan yang biasanya dirasakan oleh seorang aktivis organisasi, khususnya di lingkungan legislatif mahasiswa? Baik, untuk tekanan sendiri, kurang lebih hampir setengah periode saya menjabat sebagai pimpinan anggota ini tidak ada yang terlalu membebani bagi saya. Namun memang ada 1, 2, 3, terutama waktu open recruitment di awal periode banget, itu adalah beban yang menurut saya berat di setengah periode ini, karena di situ kita harus mencari anak-anak yang sekiranya akan menjadi pengurus ataupun anggota di Dewan KBMK. Nah, mengingat sendiri bahwasanya keanggotaan ataupun keikutsertaan mahasiswa Fikes ini di tahun ini bisa dikatakan menurun dalam organisasi ini. Nah, mungkin tidak hanya di Dewan KBMK sendiri, namun juga di Ormawa ataupun organisasi lain yang ada di Fikes ini juga mengalami kesulitan yang sama gitu. Kemudian beban ataupun tekanan yang saya rasakan yang kedua itu pastinya ketika ada beban akademik dan juga organisasi yang datang secara bersamaan. Namun di situ saya sudah menerapkan skala prioritas dan juga manajemen waktu yang baik, sehingga dari masalah-masalah itu saya bisa menyelesaikannya dengan baik dan juga benar juga gitu. Oh, begitu. Aku kira ya Kak, seorang ketua tuh kayak let it flow aja gitu, kayak ya udah gitu. Ternyata ada ya bebannya. Ya pastinya ada sih, 1, 2 ya. Tapi tergantung kita manajemen emosinya juga ya, terutama ya gitu. Dan ada lagi nih Azal. Nah, kalau misalkan beban yang secara nggak langsung kita rasakan tuh setiap ketemu orang ataupun mahasiswa Fikes terutama di jalan ataupun di kafe, pastinya disapa gitu loh, Kak Andre gitu. Nah, di situ ada bangga dan juga beban tersendiri. Takutnya kalau misalkan di kafe ataupun di luar lingkungan Fikes kita berpenampilan yang tidak senonoh ataupun tidak sopan gitu, takutnya menjadi nilai tersendiri buat mereka kepada Dewan KBMK dan juga kepada saya sendiri, seperti itu. Jadi ini tuh kayak detik-detik mau influencer kali ya? Iya. Jadi kan dilihat orang-orang. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Kak, apakah Kakak pernah mengalami kelelahan mental atau burnout selama menjalankan amanah organisasi? Oke, buat burnout sendiri, tadi juga saya sudah menyinggung di awal ya, bahwasanya burnout yang saya rasakan itu di awal periode banget, karena di situ saya belum yakin juga dengan amanah yang sudah diberikan dan juga kesulitan dalam mencari anggota ataupun pengurus. Ya, walaupun alhamdulillahnya dari awal sampai pertengahan ini saya tidak merasakan beban yang begitu berat banget gitu. Kemudian juga ketika ada beban akademik dan organisasi yang datang bersamaan, di situ
saya merasakan kayak tekanan gitu ya, bisa dikatakan ya. Karena memang kita harus pintar-pintar dalam membagi waktu, kemudian menentukan skala prioritasnya. Tuh. Oke, ini ya, lumayan setuju nih saya. Karena kayak burnout udah tekanan akademikan, ditambah ikut kayak organisasi, Iya, jadi betul kan banget. lumayan gitu. Oke, pertanyaan ketiga yaitu menurut kakak, apakah faktor utama yang sering menyebabkan burnout nih pada anggota maupun pengurus legislatif mahasiswa? Oke, faktor penyebab burnout sendiri menurut saya itu adalah beban yang berlebihan ketika kita mungkin saya rasa belum siap ya buat menerima beban itu, dan dihadapkan juga dengan beberapa tantangan-tantangan lainnya yang di luar beban itu. Nah, menurut saya juga yang paling penting dan utama itu tidak adanya support system nih. Wah, Ya, iya. benar nggak? Benar banget. Kamu sering ngerasain nggak kayak misalkan bebannya itu banyak, terus organisasi juga banyak nih kegiatannya sehingga kita kesulitan dalam mencari solusinya. Namun di saat kita butuh support system itu malah justru nggak ada. Kita bingung buat mengadu kemana, kita bercerita kemana. Nah dari situ beban itu kita tanggung semuanya sendiri. Nah disitulah kita terjadi burnout gitu kan. Jadi nelen gitu Iya, ya. nol sendiri gitulah intinya. Sepakat, pernah juga sih Ya. jujur, karena kadang kan apalagi di ini baru tuh kan, kalau support system tuh kan kalau nggak dari orang tua atau teman lama kan, kalau di sini harus nyari lagi kan, apalagi aku Aduh. maba ya kak. Teman jadi- lamanya siapa itu aja? Aduh, nggak ada deh pokoknya. Terus kalau kakak nih, budaya organisasi yang terlalu menuntut produktivitas nih dapat memengaruhi kesehatan mental anggota gak? Nah, menurut saya sendiri beban organisasi itu juga sangat berpengaruh bagi kesehatan mental dalam sebuah organisasinya. Tidak hanya di organisasinya, mungkin dalam kepribadian pengurusnya juga bakal ngaruh juga, Jo. Karena setiap kita menjalankan tugas-tugas yang ada di organisasi tersebut, pastinya kalau misalkan kita sudah menerapkan budayanya bisa dipatuhi oleh setiap anggotanya gitu kan. Namun nggak baik juga kalau misalkan budaya yang kita tuntut buat seluruh pengurusnya itu terlalu membebankan merekanya. Nah, di dalam KPMK tahun ini sendiri kita menerapkan budaya kerja yang kami singkat dengan berbudaya seperti itu. Nah, harapannya dari adanya budaya kerja yang kami singkat dengan berbudaya ini bisa menjadikan fondasi buat seluruh pengurusnya biar mengenal satu sama lain juga. Selain itu juga mengutamakan bonding kekeluargaan, sehingga ketika kita mungkin merasa burnout ataupun ada kesulitan dalam menjalankan organisasinya ataupun beban di akademiknya, kita bisa saling bercerita. Selain bercerita juga bisa saling tukar pikiran dengan adanya kita bergabung di organisasi dalam KPMK ini. Gitu, jauh. Boleh spill gak kak, itu tuh kayak gimana kegiatannya? Untuk budaya kerja yang ada di dalam KBMK ini di tahun ini lebih mementingkan kepada bondingnya sih, seperti itu. Mungkin dari Ajo sendiri sudah merasakan gitu kan acara-acara yang diadakan oleh Iya KBMK sih, gitu. jujur, iya. Lebih memperkuat di bondingnya. Iya benar. Jadi kayak mengenal satu sama lain gitu ya. Betul sekali. Oke, di kakak kan pasti punya pengalaman nih. Nah, dalam pengalaman kakak nih, bagaimana dampak burnout terhadap kinerja organisasi maupun kehidupan pribadi mahasiswa? Oke, burnout dalam organisasi dan juga mahasiswa ya. Oke, mungkin dampak seseorang yang mengalami burnout, baik itu mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah berikut organisasi, itu biasanya menurun dari produktivitas kerjanya nih, jauh. Seperti halnya kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang sekiranya itu menjadi deadline, namun kita dalam keadaan burnout, pasti itu tidak bisa terselesaikan dengan maksimal gitu. Jadi usaha yang kita kerjakan di saat itu juga dalam situasi burnout itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan gitu. Menurut kakak tuh kalau misalkan ada nih teman kakak kayak gitu, kan kinerjanya turun tuh, kakak biasanya ngapain kalau ada yang kayak gitu? Oke,
Mungkin 1-2 juga saya sempat mengalami tidak hanya di dunia perkuliahan namun juga dunia waktu SMA, SMP juga pernah. Nah, di situ saya melakukan pendekatan secara pribadi pada individu tersebut. Pastinya yang pertama itu menanyakan terlebih dahulu sekiranya dari mereka itu ada permasalahan apa, masalah yang sedang dihadapi itu apa. Gitu. Ya mungkin dari mereka juga nggak yang sepenuhnya berani bercerita kepada kita gitu kan. Oh ya, mungkin selain itu juga di sini kan saya sebagai duta genre juga ya, generasi berencana. Nah, di situ juga seringkali kita mengadakan konseling kepada remaja-remaja ataupun mahasiswa yang mengalami berbagai masalah. Salah satunya dengan burnout ini. Kesehatan mental juga menjadi prioritas dari duta generasi berencana ini. Nah, tadi untuk pendekatan yang pertama saya itu melakukan pendekatan pribadi dengan orang tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu sekiranya ada masalah apa. Kemudian setelah kita tahu masalahnya itu di mana, kita memberikan solusi yang terbaik yang sekiranya bisa dia terima dan juga bisa menyelesaikan sebuah masalah ini. Kemudian selain itu pastinya setiap ada individu yang konseling tersebut, kita tidak berhenti di situ saja. Kita akan mendampingi prosesnya, jadi kita memantau setiap perkembangan yang dilakukan oleh individu tersebut gitu. Jadi tidak hanya berhenti ketika konseling saja. Pastinya ketika kita memantau, harapannya bisa terselesaikan masalah yang sedang dihadapinya, baik itu burnout ataupun kesehatan mentalnya. Keren sih, karena kan banyak orang yang kayak ya udah sih kan dia yang ini kinerjanya turun, kenapa aku harus ikut campur? Ini kan keren, jadi kayak peduli gitu sama satu sama lain. Ya, pastinya kepedulian ini harus sering kita tumbuhkan dan tularkan kepada orang lain juga teman-teman. gitu. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang burnout dan lain-lain. Nah, kita sekarang bahas mengenai menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan organisasinya nih, Kak. Oke, menjaga tuntutan akademik dan juga organisasinya gitu ya. Mungkin hal yang terpenting, kita harus bisa untuk menerapkan skala prioritas nih, teman-teman. Skala prioritas antara akademik atau organisasi. Yang dimana mungkin kebanyakan teman-teman lebih memilih ke akademiknya terlebih dahulu gitu ya. Memang nggak salah, iya benar. Namun ketika kita diamanahi di sebuah organisasi jabatan yang tinggi, pastinya kita tidak serta-merta meninggalkan organisasi ketika ada beban akademik yang lebih gitu. Kita harus bisa membagi satu sama lainnya dengan cara skala prioritas tersebut. Selain itu, manajemen waktu di sini juga sangat dibutuhkan sekali ketika kita dihadapkan oleh berbagai deadline yang datangnya secara bersamaan. Ketika kita ada manajemen waktu yang baik, pastinya bisa terselesaikan dengan tepat dan juga pastinya benar seperti itu. Jadi boleh nih teman-teman dilema ditiru tipsnya, mengutamakan skala prioritas dan juga manajemen waktu. Betul banget. Betul. Nah, terus kalau misalkan kita tuh jenuh nih kan, pasti kan jenuh atau kewalahan gitu dengan tanggung jawab organisasi ataupun akademik, apa-apa semuanya deh gitu. Terus strategi apa yang biasanya kakak lakuin deh? Oke, strategi ketika jenuh gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu ya mungkin ya. Kalau misalkan saya sendiri lebih suka berolahraga. Waduh. Jadi ketika saya dihadapkan dengan beban yang sekiranya membebankan diri saya lebih memilih untuk meluangkan waktu 1-2 jam saya untuk ke gym gitu. Oh my god. Nah, ke gym sendiri itu bisa merelaksasikan tubuh kita yang tadinya beban pikiran kita itu di akademik dan juga di organisasi itu bisa beralih ke kesehatan kita. Kayak kita pegang alat nih di gym. Nah, itu rasanya kayak wow, ringan ya gitu. Ibaratkan kayak beban organisasinya gitu. Jadi ikut turun juga gitu. Oke. Kalau aku sih kayaknya scroll TikTok sih, Kak. Itu malah justru bukan bebannya. Tapi bagi aku ya, kalau scroll TikTok tiba-tiba lupa masalahnya. Tapi kalau udah balik lagi ke WA, inget lagi. Ya. Tapi keren
sih. Jadi apa ya? Bukannya nyari yang ke arah negatif gitu ya, dikepositifkan gitu. Kalau misalkan merasa jenuh atau kewalahan tuh, boleh juga nih tipsnya. Lagi tipsnya kedua. Nah, selain itu kan di gym juga pastinya kita bertemu dengan orang banyak ya. Dari situ kita bisa menemukan teman baru yang bisa kita ajak bersosialisasi gitu lah. Karena saya rasa kalau misalkan kita bersosialisasi itu bisa menurunkan emosi kita ataupun ketidakstabilan di emosi kita, terutama dalam menghadapi berbagai masalah seperti tadi burnout akademik dan juga non akademiknya gitu. Kalau misalkan introvert gimana nih? Kan nggak berani gitu. Kamu udah berapa lama di gym ini, kan nggak mungkin kak? Ya mungkin. Biasanya gimana kakak? Manajemen emosi setiap orang pasti berbeda-beda ya, baik orang introvert ataupun ekstrovert gitu. Kalau misalkan introvert yang saya tahu biasanya itu lebih memilih sendiri dengan membaca buku ataupun membaca novel gitu. Itu ada penyelesaiannya sendiri-sendiri itu yang saya tahu. Kebetulan nih saya orangnya bisa introvert bisa ekstrovert. Ketika introvert saya lebih menenangkan diri sendiri di kamar, lebih membaca. Kemudian ketika saya merasa ekstrovert saya lebih memilih ke gym dan bersosialisasi gitu. Jadi itu lebih ke kayak, aku juga sih lebih ke kayak gimana situasi kali ya. Iya, mungkin sih? berpengaruh juga ya. Iya bener. Oke, selanjutnya nih, seberapa penting dukungan dari rekan satu organisasi dalam menjaga kesehatan mental para aktivis? Oke, pastinya menurut saya dukungan tidak hanya dari teman ataupun dari keluarga. Yang pastinya dukungan ini sangat berpengaruh sekali. Bisa dikatakan ini sangat penting sekali buat aktivis ataupun buat orang-orang yang sedang ikut berorganisasi. Karena saya rasa kalau misalkan kita mendapat dukungan, kita bisa bercerita kepada teman itu rasanya lebih plong gitu rasanya. Dan mungkin dalam dukungan itu teman kalian itu bisa menyampaikan sebuah sarannya ataupun nasihatnya. Nah dari situ kita juga bisa mengambil nasihat yang sekiranya bisa kita gunakan buat menyelesaikan masalah ini tuh apa yang tepat gitu. Bener sih. Tapi kan kalau aku ya ini mah kalau aku tuh kalau cerita tuh apa ya, kayak jatuhnya tuh malah capek sendiri gitu, kayak harus ngasih tahu lagi masalah kita apa. Jadi mending ceritanya tuh kalau misalkan udah selesai gitu masalahnya. Itu menurut kakak salah gak sih? Menurut saya sendiri itu bukan yang salah, bukan yang benar juga ya, karena ada pendapatnya masing-masing. Tapi sebaiknya, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita bercerita terlebih dahulu supaya kedepannya langkah yang akan kita ambil itu bisa tepat, bisa benar. Karena kalau misalkan kita sendiri memendam masalah itu dan menyelesaikannya sendiri, takutnya kan kita salah ambil langkah gitu kan ya. Sih benar. Berarti memang makhluk sosial ya. Ya betul. Tidak melupakan makhluk sosialnya dari manusia itu sendiri ya. Benar. Oke, selanjutnya nih. Menurut kakak, seperti apa budaya organisasi yang ideal untuk mencegah burnout pada anggotanya? Oke, untuk menjaga burnout di setiap anggotanya, budaya organisasi yang sekiranya bisa diterapkan itu, menurut saya sendiri itu berkomunikasi yang terbuka, kemudian transparan juga. Tadi juga saya menerapkan di dalam KBN Mika ini lebih mengutamakan asas kekeluargaannya. Jadi satu sama lain itu saling memiliki. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan dalam akademik, kita bisa sharing-sharing di situ. Selain sharing-sharing, kita juga pastinya bisa menentukan penyelesaian dari sebuah masalahnya itu. Tidak hanya kita pendam sendiri, kemudian di organisasinya ini mengekang gitu kan, pastinya semakin memberatkan dari si korbannya ini ya gitu. Aku setuju, karena kenapa ya? Dengerin ya para teman-teman DLM ataupun yang lainnya dilema, kalau misalkan anak kalian, maksudnya tuh staff kalian mengeluh mengenai sesuatu akademik ataupun tekanan apapun, kita tuh sebagai ketua ya, apalagi kakak sebagai ketua pasti mau dengerin kan, kayak ngasih saran bla bla bla. Jadi kan ke staffnya juga kayak, ya nggak apa-apa, aku ngerti kok gitu kan. Jadi enak kan staffnya, jadi nggak ada tuh ceritanya masuk RSJ ataupun ke RS yang lainnya. Iya, kayak yang lain-lainnya mungkin nggak ada ya.
pasti kayak oh ternyata orang juga ngerti gitu kalau aku kasih tahu tuh, bisa ya jadiin tips teman-teman. Aizau nggak mengalami kan? Oh enggak, tenang aja. Aman, baik kok, ketua aku baik banget, wakilnya juga love it. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya itu, adakah kebijakan atau kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif? Buat menciptakan lingkungan yang lebih sportif, pastinya kita lebih banyak mengadakan kayak perkumpulan ataupun sebuah program kerja yang dimana itu bisa menguatkan bonding satu sama lainnya. Tidak hanya bonding di antara divisi-divisi yang ada di organisasinya, namun juga untuk seluruh pengurus yang ada di organisasinya tersebut gitu. Jadi dari dalam KBMK ini sendiri ada divisi yaitu Badan Kehormatan, itu lebih fokus kepada internal dari dalam KBMK sendiri, yang dimana setiap program kerja yang dilakukannya itu menguatkan bonding satu sama lainnya, yang harapannya dari adanya program kerja tersebut kita bisa saling mengenal supaya nantinya bisa menciptakan komunikasi yang terbuka, baik itu dari kepala kemudian ke stafnya ataupun wakil kepalanya ataupun dari pimpinannya langsung gitu. Aku merasakan guys, karena awalnya tuh kan aku ngira tuh di alam tuh kayak wah formal banget gitu, kayaknya tuh gak bisa tuh bercanda, tapi ternyata makin kesini tuh kayak wah ternyata seru-seru gitu, kayak bisa bercanda, bisa apa segala. Jadi aku pikir tuh kayak mikirnya tuh di dalam tuh kayak sidang gitu. Tapi ternyata enggak guys. Jadi jangan apa sih namanya istilahnya tuh itu don't judge by cover itu nggak boleh guys. Ya itu benar banget. Berarti adanya bonding yang dilakukan dalam ini Aizau rasa udah berhasil belum? Iya, menurut aku udah berhasil. Karena awalnya tuh aku tuh gak kenal selain apa sih badan aku sendiri kan. Aku biasanya bukan biasanya, maksudnya tuh waktu dulu iya gak kenal sama divisi lain. Tapi karena makin sini banyak kegiatan yang bikin menyatukan, mengenal, terus jadi kayak oh ini gitu guys. Mantap. Oke, kita lanjut ya Kak. Nih, bagaimana cara organisasi tetap menjaga profesionalitas tanpa mengabaikan kondisi mental anggotanya? Oke, mungkin sebuah profesionalitas itu tidak harus mengorbankan mental seseorang gitu. Kita bisa kok menjaga profesionalitas ini ya sebagai diri kita sendiri aja. Jangan terlalu membebankan diri kita itu sebagai pengurus di alam KBMK ataupun sebagai pimpinan di alam KBMK. Pastinya itu ada rasa beban tersendiri gitu. Jadi saya rasa kalau misalkan kita bisa fleksibel di situasi apapun, pastinya akan lebih baik untuk menjaga kesehatan mental sendiri. Kita lebih baik untuk menjaga kesehatan mental diri kita daripada kita memaksakan untuk menjadi seseorang yang profesionalitas. Wah, deep banget guys. Bener kata Kak Andre guys, kayak kita tuh harus jadi diri sendiri gitu. Jangan apa ya, kayak bunglon gitu. Ya. Iya, jangan terlalu memaksakan, kayak jadi diri sendiri aja gitu. Masalah orang menerima atau enggak gimana nanti. Dan jangan terlalu memikirkan perkataan orang gitu. Iya bener banget, itu kan kalau dengerin banget tuh masuk ke otak, overthinking, jadi apa segala, jadi kan gak fokus ya ke segalanya kan, jadi jelek gitu. Masuk kuping kanan, saring dulu tuh yang baiknya apa, kemudian yang buruknya keluarkan kuping kiri. Iya benar. Jadi kalau misalkan dijudge, oh berarti dia poinnya ini, tapi yang kasar-kasarnya buang aja gitu. Jangan ngerasa overthinking ataupun burnout. Betul. In this economy juga ya. Ya, in this economy. Banyak banget yang harus dipikirin, jangan itu doang gitu maksudnya. Setuju. Oke, selanjutnya, apa harapan Kakak terhadap kesadaran kesehatan mental di kalangan aktivis mahasiswa ke depannya? Oke, mungkin bagi aktivis mahasiswa ya, baik itu di organisasi di alam KBMK ataupun yang lainnya, yang menjadi pengurus ataupun menjadi pimpinan, harapannya lebih untuk mengutamakan kesehatan mentalnya. Jangan menganggap bahwasanya kesehatan mental itu adalah hal yang sepele. Justru dengan mungkin kesehatan mental kita yang tidak sehat,
itu bisa mengganggu produktivitas kita, baik itu di kinerja organisasi ataupun kinerja di akademik kita. Nah, salah satu dampaknya juga nantinya bisa berpengaruh ke IPK kita yang turun ataupun ya semacam mengganggu nilai akademiknya kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama ketika kita mendapatkan atau menemukan seseorang yang mengalami kesehatan mental ini, kita dukung bareng-bareng, kita support bareng-bareng seperti itu. Wah, gak bisa berkata-kata guys. Itu harapan bukan semoga lagi sih, emang harus diwujudkan. Jadi gak ada lagi tuh orang-orang yang kayak nyakiti diri sendiri karena beban yang dari sana sini gitu. Ya, dan ini juga buat teman-teman yang merasa kesulitan ataupun burnout ataupun merasa kesehatan mentalnya itu sedang diuji, itu bisa untuk mengomunikasikannya, jangan dipendam sendirian gitu. Iya bener guys, kayak mau bahagia tuh boleh kok, bukan jangan, justru boleh banget. Jadi kayak cari kebahagiaannya guys, dengan cara mungkin boleh cerita dulu ke ininya buat masalah-masalah yang kalian hadapin, kan bisa ya. Bener. Betul. Terakhir nih kak, terakhir banget nih. Waduh, nggak kerasa ya? Iya, aduh, siap kak. Jadi ditekan. Nah, apa pesan kakak untuk teman-teman aktivis yang saat ini sedang merasa lelah, kehilangan motivasi, atau mengalami burnout? Oke, halo buat teman-teman mahasiswa. Mungkin tidak hanya mahasiswa, teman-teman pelajar juga, ataupun pekerja yang sedang berusaha sebaik mungkin. Ketika teman-teman dihadapkan dengan situasi yang merasa lelah, ataupun burnout, ataupun kesehatan mentalnya itu sedang diuji, itu adalah hal yang wajar dalam sebuah perjalanan hidup. Dari situlah kita bisa untuk melakukan istirahat, karena istirahat itu adalah hal yang bisa menenangkan ataupun menjadi sebuah solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian selain itu kita juga bisa untuk berkomunikasi. Karena sesuai yang tadi yang Ajau sampaikan juga, bahwasanya kita adalah makhluk sosial, kita harus bersosialisasi dengan cara komunikasi yang baik, sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah tersebut, kita tidak putus asa dan kita dapat mendapatkan solusi dari teman-teman yang kita ajak komunikasi ataupun kita sharing-sharing dari masalah tersebut gitu. Jadi sampai di sini teman-teman, harapan saya bisa mengontrol emosinya dengan baik dengan cara langkah-langkah tadi seperti itu. Kita beri tepuk tangan dulu guys buat Kak Andre. Nah, semoga harapan Kak Andre itu bisa didengar oleh seluruh aktivis kampus ya, biar gak ada lagi kejadian burnout apalah pokoknya semuanya itu, semoga gak ada lagi. Karena ini juga dari aku nih, boleh kita tuh boleh totalitas gitu terhadap organisasi ataupun nilai IPK dan lain-lain, tapi kita juga harus ingat diri sendiri gitu, kayak kasih waktu buat diri sendiri. Ya, betul. Kayak pokoknya me time tuh penting juga, terus cerita ke orang juga penting. Pokoknya senyamannya kalian aja gitu, totalitas boleh, tapi ingat diri sendiri juga guys gitu. Tetap semangat, tetapi jangan sampai lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Tuh, dibenerin tuh. Seperti itu ya Jauh ya. Iya. Nah, karena sudah di akhir ya teman-teman, terima kasih banyak Kak Andre atas diskusi yang sangat insightful-nya dan relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya menjalankan tanggung jawab organisasi. Menjadi aktivis yang produktif bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri. Untuk Sobat Dilema, jangan lupa terus ikuti episode-episode berikutnya karena masih banyak topik menarik yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa dan Viva Legislativa!